Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Taib, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca salah satu kitab yang ditulis oleh beliau, Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad Ad-Dar'i rahimahullahu taala, yaitu Thalathatul Usul, dengan melihat penjelasan dari beliau Syekh Al-Utsaimin hafidhahullahu ta'ala. Penulis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Apa 4 masalah tersebut? Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ada 4 perkara yang wajib untuk kita ketahui, untuk kita pelajari. Dan perkara yang pertama yang disebut oleh beliau adalah ilmu. Ilmu dijelaskan oleh beliau, Syaikhul hafizahullah ta'ala, adalah idraku khitab syar'i wa maradduhu ilal ma'arifit thalath. Yang dimaksud dengan al-ilm secara syar'i adalah mengetahui pesan syar'i. Mengetahui pesan syar'i, dan pesan syar'i itu berada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi mengetahui pesan-pesan syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa maradduhu ilal ma'arifi thalath, dan pesan syar'i itu kembali kepada 3 pengetahuan, yaitu pengetahuan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada nabinya, dan kepada agamanya. Itu yang dimaksud ilmu. Sehingga ilmu yang dituntut untuk kita cari, seperti apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, harus memiliki dua sifat. Dua sifat. Yang pertama, ilmu tersebut berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang kita diperintahkan untuk mencarinya dalam banyak ayat dan banyak hadis, yang kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Apa ilmu yang dimaksud? Ilmu yang dimaksud memiliki 2 sifat ini. Sifat yang pertama adalah ilmu itu berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang disebut atau kita kenal dengan ilmu syar'i. Adalah ilmu syar'i. Kemudian yang kedua adalah iqtiranuhu bil adillah. Hal-hal yang telah disebutkan dalam mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW atau ilmu syar'i itu harus bergandengan dengan dalilnya. Baik. Sehingga kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita imani berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan agama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar sabit, benar-benar sahih, berdasarkan dari dalil-dalil syar'i. Dalil-dalil syar'i. Tidak harus kita kemudian menghafal setiap dalil-dalil yang berkaitan dengan mengenal Allah dan agama Islam serta Nabi Muhammad SAW. Cukup kita yakin bahwa apa yang kita imani berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan agama, dan berkaitan dengan Rasulullah SAW itu bersumberkan dari dalil yang sahih. Bersumberkan dari dalil yang sahih. Itu yang pertama yang wajib untuk kita ketahui. Kemudian beliau melanjutkan, ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Kemudian yang kedua yang wajib untuk kita
pelajari, wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita amalkan sebagai seorang muslim adalah al-amalu bihi, mengamalkannya setelah ilmu, mengamalkannya, yaitu mengamalkan ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Apa yang dimaksud dengan amal? Beliau Syekh Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan bil ilmi, yaitu mengamalkan ilmu, wal amalu syar'an, dan amal secara syar'i adalah zuhuru surati khitab syar'i al abdi, terlihatnya gambaran pesan syar'i pada seorang hamba. Itu pengertian amal secara syar'i. Jadi tampaknya, terlihatnya gambaran pesan syar'i pada seorang hamba. Dan pesan syar'i ada dua macam. Ada pesan syar'i yang sifatnya khobari, khobar, dan pesan syar'i yang sifatnya adalah tolab. Untuk pesan syar'i, tadi kita jelaskan bahwa pesan syar'i adalah Al-Quran dan Sunnah. Untuk pesan syar'i yang sifatnya khobar, maka amalnya atau terlihatnya gambaran dari pesan syar'i yang sifatnya khobar adalah bitasdik, bimtithalihi bitasdik, merealisasikan pesan tersebut bitasdik, dengan membenarkannya, baik khobar tersebut adalah penetapan atau penafian. Adapun khitab syar'i, pesan syar'i yang sifatnya tuntutan, maka bentuk mengamalkannya adalah bimtithalil amri wan nahyi, merealisasikan perintah dan larangan. Kalau bentuknya perintah berarti kita laksanakan, kalau bentuknya larangan berarti kita tinggalkan. Wa'tiqadi halil halal, dan meyakini apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau hafizahullah taala memberikan contoh. Di antara contoh pesan syar'i yang sifatnya khabar adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sungguhnya sa'ah, hari kiamat, atiyatun, pasti datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini pesan syar'i yang sifatnya khabar dan penetapan. Apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk mengamalkan pesan syar'i ini? Kita benarkan. Kita yakini seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat akan datang sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, contoh lain, wa ma rabbuka bidzalamil ibad, dan tidaklah Rabbmu mendolimi hamba. Wa ma rabbuka bidzalamil abid, dan tidaklah Rabbmu mendolimi hamba. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dalam ayat ini bahwasanya Allah tidak zalim. Maka bentuk mengamalkan pesan syar'i yang sifatnya khabar ini adalah dengan membenarkannya. Dalam sini berupa nafi, peniadaan, maka kita benarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah zalim kepada hambanya. Kemudian contoh pesan syar'i yang sifatnya adalah tolab, dalam surah Al-Baqarah 43 Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini pesan syar'i yang sifatnya tuntutan. Bagaimana mengamalkannya? Mengamalkannya adalah dengan kita menjalankan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, contoh yang lain, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Untuk mengamalkannya adalah kita menjauhi zina, menjauhi segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Itu yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga yang wajib untuk kita amalkan adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan. Berdakwah kepada apa? Ilaih. Di sini kembali ke mana? Kembali kepada al-ilm, mendakwahkan ilmu. Mendakwahkan ilmu. Dan berdakwah kepada ilmu kembali kepada tiga hal tadi, karena ilmu itu kembalinya kepada tiga pengetahuan: mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam. Maka kita berdakwah kepada apa? Berdakwah kepada mengenal Allah, berdakwah kepada mengenal Nabi Muhammad SAW, berdakwah kepada mengenal agama Islam. Oleh karena beliau Syekh Utsaimin hafizahullah menjelaskan, kita lihat
Faman da'ilal ilmi, maka barang siapa yang berdakwah kepada ilmu, yang berkaitan dengan 3 pengetahuan, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam, wafqal manhajin nabawi, sesuai dengan manhaj metode Nabi, fahuwa yad'u ilallah, maka dia berdakwah kepada Allah, kama aradallah, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan beliau Syekh Utsaimin hafizahullah taala. Barang siapa yang berdakwah kepada ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam sesuai dengan manhaj Nabi, cara dakwahnya sesuai dengan manhaj Nabi, maka dia telah berdakwah kepada Allah sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dakwah? Dakwah secara syar'i adalah talabun nas kafatan ila tiba'i sabilillahi ala basirah. Mengajak meminta manusia secara umum keseluruhan untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Nah, itu yang ketiga. Yang pertama adalah berilmu, mengilmui, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam. Yang kedua adalah mengamalkannya, dan yang ketiga adalah berdakwah. Adapun yang keempat, kata beliau melanjutkan, ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru al-adha fihi, bersabar di atas gangguan, fihi, sama kembali kepada ilmu. Bersabar di atas gangguan di dalam ilmu. Dalam ilmu, di dalam apa? Di dalam ta'alluman, mempelajarinya, wa amalan, mengamalkannya, wa dakwatan, dan mendakwahkannya. Bersabar di atas gangguan di dalamnya, di dalam ilmu, yaitu di dalam mengamalkan ilmu, dalam mempelajari ilmu butuh kesabaran. Kita harus sabar. Dalam mengamalkan ilmu, kemudian di dalam mendakwahkan ilmu. Apa itu sabar? Sabar secara syar'i adalah habsun nafsi ala hukmillah, menahan jiwa atas hukum Allah Subhanahu wa taala, dalam menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala ada 2 macam, hukum Allah sifatnya qadari dan hukum Allah sifatnya syar'i. Hukmun qadariyun dan hukmun syar'iyyun. Hukum Allah qadari, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahan jiwa kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menerima hukum Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i, kita juga harus bersabar. Harus menahan jiwa kita. Bagaimana kita menerima hukum Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i, dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau itu berupa khabar dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kita benarkan. Kita tahan jiwa kita dari mendustakannya. Kalau hukum Allah yang sifatnya syar'i adalah berupa tuntutan, berupa perintah, kita laksanakan. Kita tahan jiwa kita, jangan sampai kita tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau larangan, kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita tahan jiwa kita. Kita berusaha untuk meninggalkannya. Kita tahan jiwa kita dari melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sabar. Kemudian beliau mengatakan wad dalilu, dalilnya, karena kita butuh dalil, agama kita adalah agama dalil. Kalau mewajibkan sesuatu, dalilnya mana? Di sini penulis Syekh Muhammad Ad-Dar'i rahimahullah taala mengatakan bahwa kita wajib untuk mengilmui 4 perkara. Yang pertama adalah mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agama Islam. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang telah kita miliki itu, kemudian mendakwahkannya, dan yang keempat bersabar. Mana dalil yang menunjukkan kita wajib untuk melakukan hal itu semuanya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 .
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, demi waktu. Ya. Terdapat perbedaan pendapat, demi waktu di sini adalah waktu secara umum ataukah waktu asar. Beliau Syekh Utsaimin hafizahullah taala menguatkan bahwa al-asr di sini adalah akhirun nahar, akhir siang, ya, waktu asar. Wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia tanpa terkecuali lafi khusr, berada di dalam kerugian. Manusia secara umum berada dalam kerugian, illa, lalu Allah mengecualikan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Bagaimana sisi pendalilan dari ayat ini? Beliau Syekh Utsaimin hafizahullah ta'ala menjelaskan, wa dalilu ala wujubi ta'allumi hadhil masail al-arba'ah, dalil wajibnya mempelajari 4 permasalahan ini adalah surat Al-Asr. Kenapa? Li'annallaha, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu bahwa manusia, jenis manusia secara umum, fi usrin, berada dalam kerugian. Tidak ada seorang hamba yang selamat darinya dari kerugian tersebut kecuali dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kalimat illa dalam ayat tadi. Ya, tidak ada seorang hamba yang bisa selamat dari kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kecuali dengan apa-apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr setelah adawatul istitsna, yaitu illa. Fayakunu wajiban, maka apa yang disebutkan setelah illa hukumnya adalah wajib. Litawaqqufin najatil ma'muri biha. Kenapa? Karena ya, keselamatan yang kita diperintahkan untuk menggapainya itu bergantung dengannya, bergantung dengan hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah illa. Sehingga kita wajib untuk mempelajari perkara-perkara yang disebutkan setelah illa. Apa itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan kita tidak bisa beriman dengan iman yang sahih kecuali dengan ilmu. Maka yang pertama adalah ilmu. Kemudian wa amilus solihati, amal. Kemudian wa tawassau bil haq, dakwah. Wa tawassau bis sabr, yang keempat adalah sabar. Nah, itu dalil yang mendasari beliau penulis Syekh Muhammad Ad-Dar'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa kita wajib untuk mengetahui 4 perkara. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Lalu beliau melanjutkan menyebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, hadhihi surat ini, law ma anzalallahu hujjatan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah ya kepada makhluknya kecuali surat ini, lakafathu, maka telah cukup sebagai hujjah. Wa qala al-Bukhari, dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amali, bab ilmu ya sebelum berucap dan beramal. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan beristighfarlah, li dzambik, untuk dosamu. Fabada bil ilmi, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu, fa'lam, qabla al-qawli wal amal, sebelum berucap dan beramal.